Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi di Darmasraya, Sumatera Barat, maka ketahuilah ya ibadallah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mewanti-wanti tentang suatu penyakit yang berbahaya. Maka dia adalah penyakit ain. Yang mana penyakit ain ini bisa mematikan seseorang. Dan penyakit ain ini bersumber dari
hasadnya seseorang kepada kaum muslimin yang dibarengi dengan beberapa perbuatan yang akan menyebabkan kemadaratan bagi kaum muslimin yang dipandang olehnya. Maka di dalam hadis yang akan kita bahas di pertemuan hari ini dan Jumat yang akan datang karena pembahasannya sangat luas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud serta Imam Al-Baihaqi yang mana sanadnya bertumpu kepada Al-A'mash an Ibrahim anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul kana yu'maru al-a'in an yatawadda'a wa yattasilu minhu al-ma'in. Yang maknanya dulu Nabi memerintahkan kepada orang yang melempar ain yang menyebabkan menjadi sakit kepada kaum muslimin agar berwudu untuk memberikan obatnya, terapinya, dan diperintahkan oleh korban yang terkena ain dari saudaranya untuk bermandi ataupun memandikan dirinya dengan air hasil wudu dari orang yang melemparnya ain tersebut. Maka hadis ini barakallahu fikum dari segi sanad, sebelum kita masuk kepada penjelasan hadis, maka kita ingin mengetahui hadis ini sahih atau tidak. Maka kita masuk kepada takhrij. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Al-Baihaqi. Semuanya sanadnya bertumpu kepada Al-A'mash dan dia Sulaiman ibnu Mihran, muhaddits, imam al-qari' dan mudallis juga. Meriwayatkan dari Ibrahim, gurunya huwa Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, imam muhaddits. Dari gurunya Al-Aswad ibnu Yazid An-Nakhai juga imam muhaddits, seorang tabi'i yang meriwayatkan dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Maka sanad ini sanad yang sahih. Dikarenakan Al-A'mash meskipun dia ini mudallis dan meriwayatkan dari Ibrahim dengan an-anah, maka an-anatuhu la tadur. Dikarenakan dia meriwayatkan dari Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai yang merupakan guru yang paling banyak dia riwayatkan. Maka Al-A'mash min athbatin nas dari Ibrahim An-Nakhai. Maka dari segi sanad, hadis ini hadis yang sahih ala syarti Al-Bukhari wa Muslim, dan telah disahihkan dua imam muhaddits di era now, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh kami Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka setelah kita mengetahui kesahihan hadis ini, maka kita bisa mengeksploitasi dan mengeksplorasi dari hadis tersebut. Maka kita masuk kepada ucapan di dalam hadis an Aisyah. Sebelum kita masuk kepada matan hadis, maka kita lebih baik mengetahui siapa perawi hadis. Karena kecintaan kita kepada para sahabat, dan di sini dari sahabat adalah istri Nabi, sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, maka kecintaan kepada para sahabat seluruhnya itu adalah kewajiban bagi kita Ahlus Sunnah untuk mencintai mereka. Seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di Lamiyahnya, hubbus sahabati kullihim limadhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Maka mencintai seluruh para sahabat itu adalah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bagaimana cara kita mencintai seluruh sahabat Nabi? Dengan mengetahui biodata dan biografi dari mereka. Maka dari biodata dan biografi dari mereka, dari situ kita mengetahuinya, kita akan mencintainya. Seperti pepatah Indonesia mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka mafhum al-mukhalafah, jika dia mengenal dari biodata dan biografi, akan timbul sayang kepada para sahabat. Maka siapa Aisyah perawi hadis ini? Kita ingin
mengetahui biodata dan biografinya agar kita mencintai sahabiah tersebut. Maka dialah Aisyah radhiyallahu anha Ummu Abdillah, anaknya atau putrinya ibnatu Abi Bakar, khalifah yang pertama. Maka Aisyah dinikahi oleh Nabi, seorang Rasul, bahkan dalam keadaan masih kecil. Dan di antara mereka ada umur yang sangat ekstrim, dan permasalahan umur tidak menjadi poin dalam kehidupan rumah tangga. Karena kebahagiaan rumah tangga di saat seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya dan membimbingnya kepada jalan yang hak, maka Aisyah dinikahi oleh Nabi usianya masih diriwayat 8 tahun, di beberapa riwayat 7 tahun sebelum Nabi hijrah. Masih di Makkah, di akhir dari Makkah. Kemudian setelah Nabi hijrah, maka setelah 2 tahun Nabi hijrah dan Aisyah sudah mulai besar, maka Nabi yatabanna biha, maknanya memasukkan Aisyah ke rumahnya, mengambil dari rumah bapaknya, maka masuklah Aisyah dalam keadaan 11 tahun, diriwayat 12 tahun, dan itu adalah usia yang sudah besar dan balighah bagi DNA dari keturunan Arab, karena mereka tumbuh cepat dan besar. Alhasil, Fatimah ibnatu Rasulullah SAW, jaraknya dengan Aisyah istri Nabi hanya 8 tahun. Maka Nabi yang berusia pada saat itu, di saat dia setelah diangkat menjadi Rasul 40 tahun dan tinggal di Makkah 10 tahun dan menikahi di Madinah setelah 2 tahun, maka beranjak usia Nabi 52 tahun, menikahi putri Abi Bakar yang berusia sekitar dimasuki 11 tahun. Maka ini bukan menjadi kendala di dalam permasalahan pernikahan. Maka alhamdulillah Aisyah radhiyallahu anha menjadi istri Nabi yang terakhir ataupun yang paling muda, bukan yang terakhir tapi yang paling muda. Maka ini adalah keutamaan Aisyah bagi dia sendiri. Kemudian dari keutamaan Aisyah radhiyallahu anha yang paling utama adalah di mana Aisyah seseorang yang sangat pintar, meriwayatkan dari hadis-hadis Nabi yang banyak. Maka dia minal muksirin fi riwayatil athar. Dia termasuk ranking keempat yang meriwayatkan hadis dari Nabi di atas ribuan. Maka dia menghafal hadis dari Nabi 2210 hadis, dan dia di ranking keempat setelah Abu Hurairah dan setelah Abdullah bin Umar dan setelah Anas ibnu Malik, barulah Aisyah radhiyallahu anha. Ini keutamaan yang pertama. Dan keutamaan yang lain dari Aisyah, Allah dan Rasulnya mengumpulkan kecintaan di hati Nabi kepada Aisyah bersama bapaknya. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Di saat dia menanyakan, "Ya Rasulullah, man ahabban nas ilaik?" Aisyah. Langsung dijawab oleh Nabi. "Wahai Rasulullah, siapa istri yang paling kamu cintai?" Dijawab Aisyah. Dari perempuan, dari istrinya. Wa min ar-rijal abuha. Adapun dari laki-laki, siapa yang paling kau cintai? Bapaknya. Maka dikumpulkan oleh Allah di hati Nabi Muhammad kecintaan kepada bapaknya sebagai seorang sahabi yang paling senior, As-Siddiq Abu Bakar, dan dijadikan khalifah penerus yang pertama, dan juga di hatinya Aisyah putrinya. Dan begitu pun dari keutamaan Aisyah, tidak ada yang memberikan salam dari malaikat Jibril kecuali kepada perempuan, di antaranya adalah Aisyah. Maka di saat Nabi mendapatkan
wahyu dari malaikat Jibril datang ke rumah Nabi Muhammad, maka malaikat Jibril melihat Aisyah dan Aisyah tidak melihatnya. Maka disampaikan oleh Jibril salam kepada Aisyah dan tidak didengar oleh Aisyah. Namun Nabi mengatakan, ya Aisyah, fa inna Jibril yukri'uki as-salam, bahwa Jibril memberikan salam kepada kamu. Maka Aisyah dalam keadaan takut gugup, fitrahnya seorang perempuan yang takut dilihat dari siapa saja selain yang mahram, maka dia mengatakan wa alaihi salam tarani walam arah, bagi orang yang melihatku dan aku tidak melihatnya. Maka dari keutamaan Aisyah, tadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah sendiri, dan dari keutamaan Aisyah juga yang terakhir diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, fadlu Aisyah min sa'irin nisa faqaddi farid ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah dari perempuan-perempuan kaum muslimin yang biasa itu bagaikan makanan farid. Farid adalah makanan khusus, terutama Arab menjadikannya di hari Id, di mana dia adalah roti yang dicampur dengan daging unta, daging kambing, daging sapi, yang jelas makanan istimewa di hari Id. Maka perbedaan Aisyah dengan perempuan biasa bagaikan farid, makanan di hari Id bagi Arab, dengan makanan-makanan biasa, mungkin dengan nasi goreng, nasi uduk dan sebagainya. Maka farid di sini jauh berbeda. Maka inilah dari keutamaan Aisyah yang mana kita menyebutkan agar kita menambah cinta kepada para sahabat. Kemudian kita masuk kepada hadis. Disebutkan karena yu'maru al-a'in an yabtasila, bahwa Nabi dulu menyuruh orang yang melemparkan air untuk berwudu, untuk diambil dari anggota badannya itu dibasuh dengan air. Wa amara an yabtasila minhu al-ma'in, maka diperintahkan untuk orang yang terkena air dari orang yang melempar air tadi agar disembuhkan untuk dimandikan dengannya. Maka di dalam hadis ini menjadi faedah bagi kita, pertama tentang definisi penyakit al-ain. Maka penyakit al-ain itu ya ibadallah, gambarannya adalah seseorang yang mana dia mempunyai hasad kepada saudaranya. Saudaranya mempunyai rumah yang baik dan dia tidak mempunyai rumah yang bagus ataupun belum punya rumah. Atau saudaranya mempunyai mobil yang mewah dan dia hanya mempunyai mobil yang sederhana. Atau saudaranya mempunyai anak yang manis, cakap dan pintar dan dia mempunyai anak yang biasa-biasa saja. Atau bahkan dia mempunyai istri yang satu dan yang saudaranya mempunyai 4 istri dan sebagainya. Maka kemudian dari isi hati yang hasad ini, maka dia tidak sengaja ataupun sengaja melempar dengan pandangan dan ditambah dengan ucapan ketakjuban. Maka bisa jadi dengan pandangan dan ucapan ketakjuban tersebut, maka orang ini secara sengaja atau tidak sengaja melemparkan penyakit ain, maka orang ini bisa menjadi sakit berangsur-angsur, bisa sakit dalam keadaan cepat, di mana dia seperti bergetar tubuhnya, mengejang, kemudian tidak sadar, ini yang paling parah. Atau dia merasakan sakit kepala tiba-tiba dan merasakan vertigo berputar, kemudian dia jatuh pingsan seperti itu. Maka ini dari contoh permasalahan penyakit al-ain. Maka di dalam hadis ini, selain yang pertama tadi menjelaskan tentang penyakit ain dan hakikatnya dan definisinya, yang kedua membantah dari kelompok kaum muslimin yang mana mereka mengaku kaum muslimin dari kelompok al-falasifah
yang belajar ilmu filsafat atau yang belajar ilmu ahlul kalam dan menjadi ahli filsafat, maka mereka menafikan yang namanya al-ain. Tidak ada urusan al-ain. Orang dilihat dengan pandangan mata bisa jatuh. Tidak ada urusannya. Maka hadis ini menjelaskan bantahan kepada mereka. Dan begitu pun di dalam hadis ini menjadikan pendalilan tentang adanya penyakit ain yang mana dia tanpa perantara badan, tanpa disentuh, tanpa dipukul, tetapi dia akan jatuh. Dan penyakit ain ini sangat berbahaya. Dan Nabi telah mewanti-wanti atas kebahayaan penyakit ini seperti disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dan berkesendirian dari Ibnu Abbas, dari Imam Muslim berkesendirian dari Ibnu Abbas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainul haq. Al-ainu haqqun. Sesungguhnya penyakit ain itu adalah benar adanya. Penyakit ain itu adalah benar adanya. Maka oleh sebab itu di dalam hadis ini disebutkan bahwa penyakit ain itu ada. Dan dari pengobatannya adalah orang yang memang tersangka melemparkan ain untuk berwudu dan diambil air wudu tersebut dimandikan kepada orang yang terkena ain yang dalam keadaan semaput ataupun pingsan ataupun kejang-kejang, maka disiramkan, dimandikan, maka akan sembuh kembali. As'allahul karim rabbal arsyil azim an yaghfira dzunubana, astaghfirullah wa atubu ilaih.